Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom Next G, apa kabar semuanya? Ya kan Niki berharap supaya kalian ada dalam keadaan sehat-sehat saja, ya kan, baik-baik saja, apalagi bahagia, sukacita, ya kan. Oke baik, selamat berjumpa dengan Kak Niki. Kak Niki mau saya thank you, terima kasih untuk pengurus Next G yang sudah minta Kak Niki untuk berbagi atau sharing firman buat adik-adik Next G. Oke baik. Kita lanjut aja sebelum Kak Niki sharing firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya, sebagai orang Kristen tentunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, hamba-Mu boleh berbagi atau sharing firman dengan adik-adik hamba-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, biarlah sharing ini boleh menjadi rema dalam hidup mereka, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat adik-adik di dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan
sharing ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Sebelum lanjut kita baca firman Tuhan dulu ya. Ini firman Tuhan terambil dari Amsal 23 ayat 25. Bunyinya seperti ini. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Haleluya. Baik, ada satu ilustrasi yang akan diambil buat kita di hari ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Taruhlah namanya Wati. Jadi satu waktu Wati ini dia duduk, dia dengar cerita dari kedua orang tuanya. Jadi bapak mamanya bersama Wati, mereka bertiga, bapak mamanya mulai cerita. Dari awal Wati ini di dalam kandungan, dari awal Wati ini begitu ketahuan dia mamanya hamil, sampai proses kehamilannya, mamanya cerita semua. Bagaimana mamanya mual-mual dan segala macam ya, perjuangan mereka selama Wati masih ada di dalam kandungan, terus sampai melahirkan. Nah, Wati begitu antusias mendengarnya. Nah, terus waktu perjuangan mamanya melahirkan, mamanya cerita semua gitu ke si Wati. Sambil dibantu sama papanya kan. Jadi terus cerita terus sampai melahirkan, sampai dia mulai bertumbuh, ya kan, jadi bayi. Bagaimana mama sama papanya berbagi waktu, karena namanya juga anak bayi, tidurnya belum tetap waktunya, ya kan. Malam ada yang dia begadang, siang dia tidur. Jadi papa mamanya cerita bagaimana mereka dua berbagi waktu untuk menjaga si Wati, merawat dia dengan penuh kasih, merawat dia dengan penuh perhatian tentunya. Nah, sampai dia tumbuh menjadi balita, dia tumbuh menjadi anak-anak, mulai masuk sekolah. Nah, itu dia dengar semua cerita dari kedua orang tuanya, bagaimana mereka mengantar dia sekolah, bagaimana kata-kata pertama diajarin sama orang tuanya buat Wati. Wati dengar dengan penuh antusias, dan dia berpikir, aduh, orang tuanya begitu perhatian sama dia ya, dari dia lahir, dari dia di dalam kandungan, dia lahir sampai dia tumbuh. Bertumbuh gitu lah. Dan sudah akhirnya setelah dia sekolah, bagaimana orang tuanya mencari uang untuk membiayai sekolah buat dia, mencari sekolah yang baik tentunya buat si Wati, sampai dia selesai kuliahnya. Nah, dia mendengar semua cerita orang tua itu dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita tentunya, karena dia lihat bahwa orang tuanya begitu menyayangi dia, begitu memperhatikan dia, ya kan, berjuang mencari uang untuk sekolah, bayar uang sekolahnya, merawat dia, ya, mengajari hal-hal baru yang dia belum tahu. Dia dengar semua itu dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, dia senang tentunya. Nah, baik, singkat cerita, waktu dia dengar semuanya itu, dia punya satu tekad dalam hatinya bahwa dia akan berusaha untuk membahagiakan orang tuanya. Artinya dia akan berusaha untuk membuat orang tuanya bersukacita atas hidupnya, berbahagia melihat dia, ya kan. Nah, itu tekad yang dia si Wati tekadin waktu itu. Nah, untuk itu judul sharing Kadiki hari ini adalah membuat orang tua bersukacita dan bahagia. Baik, setelah kita mendengar tadi ilustrasi itu, zaman sekarang adik-adik Energi, berapa banyak dari adik-adik, ataupun kita sebutlah berapa banyak dari anak-anak zaman sekarang, ya kan, yang karena kesibukan mereka, ya kan, dengan zaman yang modern seperti ini kan, karena kesibukan mereka baik di dalam sekolah mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam mengembangkan hobi mereka, kesenangan mereka, atau pergaulan mereka dengan teman-teman. Berapa banyak dari mereka yang hanya banyak menghabiskan waktu di luar, sehingga mereka lupa
kalau ternyata orang tua mereka itu sangat merindukan kehadiran mereka. Nah, karena kesibukan-kesibukan itu, mereka lupa bahwa, sekali lagi mereka lupa bahwa ternyata mereka banyak waktu yang mereka habiskan di luar sana dengan teman-teman atau dengan hobi mereka atau dengan menuntut karir mereka, sehingga mereka lupa bahwa mereka masih punya orang tua di rumah yang butuh waktu untuk bersama-sama dengan mereka, waktu mereka seperti mereka masih kecil dulu. Nah, baik, teman-teman XG, Kak Niki mau sharing sedikit. Kalau saat ini engkau, dimanapun engkau berada, Tuhan masih memberikan orang tua yang utuh buat kalian. Nantinya mama dan papa kalian masih ada, ya kan? Keluarga mungkin masih lengkap. So mari, melalui kesempatan sharing ini, Kak Niki mau mendorong kalian atau memberikan satu masukan buat kalian bahwa mari pakai waktu yang ada selama Tuhan masih berikan kesempatan, Tuhan masih memberikan orang tua buat kalian yang lengkap, ya kan? Mari pakai waktu yang ada ini, engkau menyisihkan waktumu dari kesibukanmu, entah itu hobimu atau sekolahmu atau karirmu, mungkin sudah ada yang bekerja saat ini. Mari sisihkan waktu untuk berbagi dengan mereka. Paling tidak ada waktulah untuk say hello, paling tidak ada waktu untuk ngobrol sama mereka, mendengar keluhan-keluhan mereka, ya kan? Kalau engkau belum bisa memberikan sesuatu buat mereka, paling tidak itu engkau harus berikan buat mereka, ya. Jadi jangan pulang langsung tidur, besok pergi lagi kayak gitu-gitu. Jadi sampai nggak punya waktu sama mereka, ya kan? Nah, Kak Niki mau mendorong kalian, ya kan, bahwa mari kalau engkau masih diberikan kesempatan untuk punya orang tua, kedua orang tua, mari berikan waktu buat mereka, ya kan, ngobrol dengan mereka, ya kan, tanya kabar mereka. Itu aja waktu engkau menanyakan kabar mereka itu satu hal yang luar biasa buat mereka. Apalagi, ya kan, engkau punya waktu yang lebih banyak dengan mereka. Artinya gini, memberikan perhatian yang lebih dari itu. Mungkin saat ini engkau sudah bekerja, engkau bisa ngajak mereka untuk pergi jalan bersama-sama, ya kan? Atau kalaupun belum bekerja, bisa ikut mereka pergi kemana-mana bersama-sama, ngajak mereka. Nah, itu hal-hal kebersamaan itu yang orang tua kita perlukan. Dan dengan kebersamaan itu, mereka merasa bahagia, mereka merasa sukacita karena anak-anak mereka nggak hilang. Anak-anak mereka nggak hilang oleh waktu, nggak hilang oleh hobi, nggak hilang oleh teman-teman di luar. Nah, itu aja yang orang tua perlukan. Kalau mungkin engkau belum bisa bikin apa-apa, dan saya percaya, dari sini sebagai orang tua, saya percaya juga bahwa orang tua tuh nggak menginginkan uang. Bukan itu yang mereka selalu ingat, tapi yang mereka ingat itu perhatian dari anak-anaknya, gitu. Mari menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saya percaya, kan ini percaya seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, kalau kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kalau ada yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kita ingat bahwa firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan juga bahwa orang tua adalah wakil daripada Tuhan. Nah, waktu engkau belajar taat sama mereka, belajar taat sama orang tua, ya kan, engkau belajar taat sama Tuhan. Kita bisa bilang kita taat sama Tuhan, bagaimana kalau sama orang tua kita nggak taat, ya kan? Yang kelihatan aja kita nggak taat, apalagi yang tidak kelihatan. Mari siang hari ini kan ini mau bilang ke teman-teman adik-adik NextG, supaya mari belajar untuk taat kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Kan itu ulangi lagi firman Tuhan. Ya, Amsal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, waktu engkau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, waktu engkau membuat orang tuamu bersukacita atas hidupmu tentunya, membuat orang tua bahagia atas hidupmu, atas semua pencapaian dalam hidupmu, engkau menjadi anak yang sukses, engkau menjadi anak yang berhasil, engkau menjadi anak yang baik, engkau menjadi anak yang hidup benar ya Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat orang tua kita bahagia. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan segenap hatimu, lakukan kebenaran ini dengan segenap pikiran dan akal budimu. Kak Niki percaya bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita di sorga, Tuhan akan memberkati engkau.
Tuhan akan membuat engkau menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan akan membuat engkau menjadi anak-anak yang berhasil di dalam sekolahmu, berhasil di dalam karirmu, dan Tuhan akan memberikan engkau berhasil dalam hidupmu, mungkin berumah tanggamu ke depan. So, mari lakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan segenap hati. Lakukan kebenaran ini dengan sepenuh hatimu, dengan segenap akal bunimu, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kaniki percaya di situ engkau sudah membahagiakan orang tuamu. Dan nanti engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Oke, haleluya. Itu saja sharing dari Kaniki untuk siang hari ini. Nggak panjang-panjang, tapi cukup singkat dan cukup jelas. So, mari kita sama-sama mari melakukan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi dengan segenap hatimu. Oke, baik. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang singkat ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mengajarkan kami supaya kami, dan aku berdoa khususnya buat adik-adikku dimanapun mereka berada, supaya mereka melakukan kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan ini dengan segenap hati mereka. Sehingga mereka mampu membuat orang tua mereka menjadi bahagia, membuat orang tua mereka bersuka cita atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, aku memberkati mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka. Tuhan membuat apa yang mereka lakukan, hal-hal baik, hal-hal benar yang mereka lakukan, baik di dalam sekolah, Tuhan mungkin sudah ada yang bekerja saat ini, Tuhan membuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Perlindungan yang sempurna dari Tuhan ada atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.